Shalom, selamat pagi umat-umat Tuhan. Renungan pagi tanggal 15 Januari 2026 berjudul Penerbit Napoleon. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur atas pagi yang Engkau berikan. Saat kami membaca renungan ini, bukalah hati dan pikiran kami untuk memahami panggilan-Mu. Ajarkan kami untuk setia memakai talenta yang Engkau percayakan demi kemuliaan nama-Mu dan bagi kemajuan pekerjaan-Mu di dunia ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Yang menjadi ayat inti renungan pagi hari ini terdapat dalam buku Wahyu 14 ayat 6 dan 7. Berbunyi demikian. Dan aku melihat seorang malaikat, dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Seorang yang membuat ajaran Miller mengenai kedatangan Tuhan menyebar kemana-mana bukanlah Miller, tetapi Joshua V. Himes, seorang pendeta muda jemaat Christian Connection yang telah mempelajari keterampilan seorang pewarta dengan bekerja bersama William Lloyd Garrison, seorang penyemangat dalam gerakan pembebasan budak. Saat pertama kali bertemu Miller pada November 1839, Himes merasa yakin dengan pekabaran itu. Tetapi ia heran mengapa pekabaran itu tidak banyak diketahui orang. Apakah engkau betul-betul yakin dengan pekabaran ini? Himes bertanya kepada pengkhotbah tua itu. Tentu saja saya yakin, kalau tidak saya tidak akan mengkhotbahkannya. Tetapi, apa yang Anda lakukan untuk menyebarkannya ke seluruh dunia? Semampu saya, jawab Miller. Ya, semuanya masih seperti dirahasiakan. Setelah semua yang telah Anda lakukan, hanya sedikit yang tahu tentang hal itu. Jika Kristus akan datang dalam beberapa tahun lagi, seperti yang Anda yakini, maka tidak ada waktu yang boleh terbuang untuk memperingatkan gereja dan dunia dengan seruan penggelegar untuk membangunkan mereka agar bersiap. Saya tahu itu, Saudara Himes, tetapi apa yang bisa dilakukan oleh seorang petani tua? Saya telah berusaha mencari bantuan. Saya membutuhkan bantuan. Pada saat itulah, kenang Himes, saya serahkan diri saya, keluarga saya, masyarakat, reputasi, semuanya kepada Tuhan untuk menolongnya dengan segenap kekuatan saya sampai akhir. Dengan munculnya Himes, Millerisme atau ajaran Miller mengalami dinamika yang belum pernah terjadi sebelumnya sebagai sumber energi dan kecerdikan antara tahun 1840 dan 1844. Himes membuat gerakan tersebut dengan sangat cepat dan menjadikan Millerisme sebagai kata yang dikenal semua orang. Nathan Hutch, seorang sejarawan agama terkemuka Amerika, menggambarkan upaya publikasi oleh Himes sebagai serangan media yang belum pernah terjadi sebelumnya dan gelombang komunikasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Salah satu pengganggu Himes menjulukinya sebagai penerbit Napoleon. Dalam waktu yang singkat, Himes yang selalu aktif telah memulai penerbitan The Midnight Cry dan The Science of the Times, terbitan berkala yang akan membawa pesan kedatangan Kristus ke ujung bumi dan mengirimkan aliran gelombang buku dan traktat yang tak pernah berakhir. Dalam beberapa tahun, dengan teknologi yang agak primitif, ia telah mendistribusikan jutaan lembar materi cetakan. Himes tentu adalah seorang pewarta dan Miller seorang penggagas ide, dan keduanya serta banyak orang lain yang kurang tampak
telah membuat gerakan yang dinamis. Kabar baiknya adalah bahwa Tuhan membutuhkan kita semua. Masing-masing kita memiliki beberapa talenta yang dapat kita gunakan untuk kemuliaan-Nya. Bahkan hari ini Tuhan memanggil Anda untuk mendedikasikan kembali hidup dan kemampuan Anda kepadanya dan untuk pekerjaannya di dunia ini. Mari kita tutup dengan berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih atas firman dan pelajaran pagi ini. Tolong kami agar tidak menyimpan talenta kami bagi diri sendiri, tetapi menyerahkannya bagi pekerjaan-Mu. Pakailah hidup kami, kemampuan kami, dan kesempatan yang kami miliki untuk menyatakan kebenaran-Mu pada dunia. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikianlah renungan pagi pada hari ini. Semoga Tuhan memberkati semua umat-umat Tuhan. Amin.